kita membaca atau membuka dari Injil Matius, kita membuka Injil Matius pasal yang ke-8, ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-27. Bunyi firman Tuhan demikian. Angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu sering mendengar atau melihat kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, tentunya di dalam Yesus Kristus. Kita harus lebih peka, lebih percaya akan kuasa Tuhan Yesus di dalam memberi hidup kepada manusia. Maka saudara, kalau kita melihat dari Injil Matius pasal 8 ini, yang mengungkapkan tentang bagaimana Yesus mampu melepaskan murid-muridnya dari maut, dari amukan angin badai ketika mereka sedang ada dalam sebuah pelayaran kecil, dalam sebuah perjalanan menyeberangi danau Galilea yang ada di dalam atau ada di sekitar perjalanan pelayanan mereka. Nah, kita mau memperhatikan di sini ada unsur yang harus kita ketahui, bahwa di mana Yesus ada, di mana Yesus pergi pelayanan, di situ tidak pernah ada suatu keadaan yang disebut selalu tenang atau tidak ada hambatan. Maka kita harus mengerti ini sesuatu yang kita harus terima dan angkat di dalam kehidupan iman kita, pengetahuan iman Kristen kita. Jadi disinilah kita mau memperhatikan bahwa tema firman Tuhan kita adalah iman Kristen mengatasi kesulitan di dunia ini. Saudaraku, mengapa iman Kristen dapat mengatasi kesulitan di dunia ini? Kita harus perhatikan bahwa iman kita bukan bersandar kepada pribadi-pribadi yang lemah, bukan bersandar kepada pengetahuan-pengetahuan manusia. Iman Kristen bukan bersandar juga kepada seorang yang bernama manusia yang memiliki pengalaman-pengalaman hidup. Tetapi iman Kristen itu dibangun di atas dasar kepribadian Allah sendiri, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ini yang kita harus ketahui terlebih dahulu. Jadi setiap orang di muka bumi yang memiliki iman kepada Yesus Kristus, dia harus sadar dan harus mengerti bahwa imannya itu dibangun di atas satu pribadi yang namanya Yesus Kristus, yang adalah pribadi yang datang dari surga ke bumi. Itu yang pertama. Nah, jadi kalau kita mau melihat kesaksian kehadiran Yesus di muka bumi, kesaksian Yesus Kristus dalam menyatakan kebenaran-kebenaran surgawi, kebenaran-kebenaran Allah, di situ dia pun menyatakan kuasa Allah di dalam perkataannya.
Nah, jadi antara pengajaran dan perkataannya ini mempunyai satu sumber yang datang dari Allah. Pengajarannya tentang Allah, pengajarannya tentang keberadaan dan eksistensi Allah dan seluruh kepenuhan Allah, dengan perkataannya yang di dalamnya ada kuasa Allah, itu merupakan satu kesatuan. Makanya tidak ada seorang pun di muka bumi yang bisa sama seperti Yesus. Karena antara pengajaran dan perkataan yang mengandung kuasa hanya dimiliki oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, kita itu diselimuti dengan pengajarannya dan perkataannya. Di sini kita mau memperhatikan bahwa perkataan di sini bukan menyangkut apa yang diajarkan, tetapi apa yang diperintahkan. Nah, jadi di sini kita sendiri akan melihat bahwa iman kita kepada Yesus Kristus itu diwarnai dengan mujizat. Jadi mujizat itu bukanlah hal yang asing. Itu akan selalu Tuhan sertakan dalam hidup kita. Kita harus memperhatikan hal yang terlihat di sini ialah murid-murid mereka adalah manusia seperti kita. Mereka adalah orang-orang yang pengetahuannya terbatas, orang-orang yang mempunyai rasa takut juga yang bisa maniak atau berlebihan. Ya, kita dengan mereka sama. Kita juga mempunyai rasa takut terhadap bencana, merasa takut kalau terjadi kematian. Nah, ini memperlihatkan kepada kita bahwa apa yang murid-murid rasakan itu pasti kita juga sama rasakan. Sekiranya kalau itu diilustrasikan kepada kita, kalau kita ada seperti murid-murid di perahu dengan air sudah masuk dalam perahu dan sebentar lagi tenggelam, tentunya kita akan berkata sama seperti murid-murid ini, Tuhan, kami akan mati. Nah, pengetahuan bahwa setiap manusia kalau mengalami bencana-bencana, kesimpulannya mereka akan berkata, kami akan mati. Nah, ini sebuah jawaban yang atau sebuah seruan yang murid-murid berikan kepada Yesus ketika melihat bencana-bencana yang datang di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara, ini memperlihatkan kepada kita bahwa percaya kepada Yesus bukan berarti tidak ada bencana. Kita berjalan bersama Yesus bukan berarti alam ini selalu ada dalam keadaan tenang. Alam ini seolah-olah santai-santai saja. Jadi di sini memperlihatkan kepada kita bahwa kita harus mempunyai pengetahuan iman seperti ini. Bahwa hidup di dunia ini soal bencana itu pasti ada. Soal musibah atau berbagai-bagai gejolak dunia ini yang membawa atau menciptakan kematian itu pasti ada. Nah, sekarang tinggal bagaimana, apakah benar kita itu benar-benar berseru kepada Yesus ketika bencana itu datang. Ketika bencana itu ada di depan mata kita, apa benar kita memanggil Yesus Tuhan untuk menolong kita? Ini saudara-saudara, bahwa mujizat kita mau memperhatikan, mujizat yang Yesus lakukan di dalam meneduhkan gelombang angin ribut yang membawa bencana kematian ini Yesus lakukan di dalam kuasanya sebagai Allah. Tidak ada kuasa yang manusia bisa lakukan
yang berhubungan dengan alam. Hanya pribadi Allah saja yang dapat mengatasi alam. Alam ini yang tentunya seringkali mengalami perubahan-perubahan. Dia tidak bisa ada dalam kondisi yang stabil. Nah, jadi ketika terjadi gejolak alam ini, tentunya Yesus menyatakan kuasanya bahwa dia meneduhkan angin ini supaya tidak terjadi gelombang. Yesus kembali lagi tampil. Maka saudara-saudaraku, pemahaman kita untuk hidup di dunia ini, kita harus perhatikan bahwa setiap gejolak atau bencana-bencana yang ada di dunia ini, itu kita diberikan kesempatan untuk memanggil nama Yesus. Ini sebuah kisah Injil Matius bahwa para murid-murid memanggil Yesus. Yesus berkenan. Yesus mau menjawab panggilan mereka, seruan mereka, permohonan mereka tentang keselamatan yang mereka butuhkan. Bahwa keselamatan yang dibutuhkan oleh murid-murid dari bencana angin ribut yang ada di danau Galilea ini, itu memang sangat diperhatikan oleh Yesus. Nah, jadi kalau kita memperhatikan apa yang Yesus tahu tentang kebutuhan kita, maka disinilah yang harus kita fokuskan. Bahwa kepedulian Yesus terhadap hidup kita itu menyangkut keselamatan. Keselamatan ini itu yang hanya bisa Yesus lakukan. Sebab manusia tidak bisa mengerjakan keselamatan terhadap dirinya maupun sesamanya ketika musibah bencana itu datang. Firman Tuhan dibukakan kepada kita supaya kita berperilaku sama seperti murid-murid. Di sini firman Tuhan sudah memperlihatkan bahwa Yesus mampu mengatasi segala bencana yang ada di muka bumi. Maka kita harus melihat bagaimana murid-murid mengandalkan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Jadi mereka tidak berdiam diri. Kalau mereka berseru, Yesus kami akan mati, itu bukan berarti bahwa itu imannya lemah. Itu pertanda bahwa mereka memang sangat membutuhkan Yesus. Walaupun Yesus berkata, di mana imanmu? Kenapa kamu khawatir atau takut? Ya memang itu realita. Bahwa takut memang itu ada di tengah kehidupan manusia ketika bencana itu di depan matanya. Tetapi di sini kita perhatikan apa yang Yesus katakan mengenai iman mereka. Itu tidak berarti ditolak oleh Yesus. Itu hanya Yesus memberikan sebuah peneguhan bahwa kamu harus meningkatkan imanmu. Harus membangun imanmu bahwa Tuhan tidak mengizinkan atau menginginkan engkau mati. Mati dalam keadaan sia-sia. Mati dalam keadaan yang belum dikehendaki oleh Allah. Jadi kalau bencana itu memang menakutkan, tetapi bencana itu tidak akan membuat kematian bagi kamu yang berseru kepada Tuhan Yesus. Maka saudara-saudara yang terkasih, kita harus memperhatikan hal ini di tengah kondisi saat ini. Tentunya kondisi saat ini, mata manusia tidak bisa memang melihat gejolak atau bencana secara terang-terangan di depan matanya bahwa ada virus corona. Kalau kita bisa melihat gelombang tinggi, air masuk perahu seperti murid-murid, itu begitu dapat dilihat dengan mata. Dapat dilihat sebentar lagi kami akan mati tenggelam karena begitu derasnya angin yang meniup air di danau ini sehingga gelombang tinggi. Nah, jadi kalau di situ mereka dapat mengukur, kita di era ini kita tidak bisa melihat kemana letaknya virus corona atau kemana dia sedang
uh, bekerja. Tetapi dari sisi-sisi yang kita bisa tahu bahwa di sekitar kita sudah banyak orang yang terjangkit dan banyak yang meninggal. Dan terlebih juga kita melihat masih ada orang yang begitu menderita setelah dia mengalami virus corona atau infeksi oleh virus corona ini. Dan banyak orang bersaksi bahwa ketika mereka terjangkit virus corona, mereka mengalami kesukaran bernapas, tidak bisa makan berhari-hari. Itu sebuah penderitaan. Tetapi kalau mereka bisa sembuh, itu pertanda juga kemurahan Tuhan untuk mereka supaya bisa hidup. Tapi kita mau memperhatikan saudara-saudara, ini kita sudah harus tahu bahwa ini bencana ini ada di depan mata kita. Mari kita berseru kepada Tuhan Yesus. Kita diizinkan Tuhan mau mendengar seruan-seruan kita. Tuhan tahu bahwa kita juga terbatas di dalam memahami bencana-bencana ini. Tetapi yang penting bahwa kita harus berdoa, itu adalah hal yang dikehendaki oleh Allah. Kita harus berseru. Berseru bukan pertanda bahwa kita takut. Berseru itu pertanda kita meminta Tuhan hadir, bekerja, melindungi kehidupan kita. Sebab setiap satu periode bencana seperti corona ini adalah satu fase dari kehidupan manusia. Jadi kalau fase sekarang ini adalah fase corona namanya, bahwa ini adalah memang menjadi bagian daripada sejarah hidup manusia, bahwa corona telah menakut-nakuti manusia. Virus corona ini telah membuat manusia menjadi gelisah dan menjadi tidak seimbang dalam kehidupannya, sehingga masih banyak orang memang dihantui oleh virus corona ini. Jadi virus corona ini bagaikan setan yang mau datang membunuh setiap orang dalam waktu yang begitu cepat. Kita harus tahu. Jadi kalau virus corona ini bagaikan kilat yang menyambar dari barat ke timur dengan begitu cepat, maka Yesus lebih cepat menghentikan angin ribut. Tidak ada dalam hitungan menit. Hari ini waktu Yesus berkata, "Tenanglah hai angin ribut," dalam detik itu pun tenanglah. Kalau kilat menyambar dari timur ke barat, itu masih membutuhkan beberapa waktu. Kurang lebih bisa 10 detik. Tetapi kalau Yesus berkata, "Tenanglah angin ribut," dalam 1 detik, itu pun tenang. Maka lebih cepat Yesus menenangkan bencana daripada iblis mendatangkan kematian. Jadi Yesus lebih cepat memberikan kehidupan daripada iblis menghadirkan kematian. Ini kita harus memperhatikan, mengukur hal-hal ini. Sehingga kalau kita berseru kepada Yesus Kristus, sekalipun dalam waktu detik tidak lama virus corona sudah dekat kita lebih dulu diselamatkan. Karena kecepatan kuasa Allah itu, mujizat ini kalau kita memperhatikannya jauh lebih cepat. Maka kita diberikan sebuah kepercayaan, sebuah pengetahuan tentang kuasa Allah. Maka Yesus berkata, "Janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir." Maka di sini kita belajar bahwa kehidupan itu bersumber dari Allah, dari Yesus Kristus. Maka ini hal yang penting. Kehidupan itu hal yang penting. Maka ketika kita beriman kepada Yesus Kristus, di situ iman Kristen lebih tinggi daripada kesulitan mengenai kehidupan di dunia ini. Maka
Kalau kita memperhatikan kehidupan ini, maka kehidupan ini itu adalah milik Kristus, bersumber dari Allah. Maka masa di mana kita memasuki kehidupan itu adalah masa kita memasuki kehendak Allah. Kehendak Allah itu menyangkut kehidupan. Jadi kalau ada yang mau mengambil kehidupan, katakanlah itu dari kuasa kegelapan, maka Tuhan bisa menghardik kuasa kegelapan yang mau mengambil hidup itu. Jadi hidup kita, orang-orang yang memuliakan Allah, percayalah, Tuhan memberi kehidupan bagimu di tengah gejolak-gejolak dunia. Kalau dunia sedang bergelora, virus corona memberikan sebuah gelombang-gelombang pergantian setelah dari mulai virus biasa sampai kepada varian-varian. Ini bagaikan gelombang yang semakin besar. Kalau semula orang terkena virus corona, dia masih bisa sembuh. Sekarang ketika kena virus corona, orang sukar mengalami kesembuhan. Itu berarti gelombangnya lebih besar. Di mana kita mau menempatkan Tuhan Yesus? Ini saatnya. Gelombang ini, gelombang kematian yang akan semakin ganas. Ini perlu kita berseru kepada Tuhan Yesus. Perlu saya sampaikan kepada kita yang mendengarkan firman Tuhan ini lewat YouTube ini, supaya harus berseru dimanapun engkau berada, supaya engkau memanggil nama Yesus. Kalau engkau ingin selamat, karena hidup ini, keselamatan ini adalah hak prerogatif Allah. Allah memberikan kepadamu. Kalau engkau berseru sama seperti murid-murid Tuhan Yesus, Yesus tolonglah kami hampir mati. Maka Yesus akan peduli dengan suara tentang kematian. Dia sumber hidup. Dia begitu peka kalau engkau mau berseru tentang kehidupan. Karena kehidupan itu bersentuhan dengan pribadi Allah. Jadi kalau kita tahu makna hidup, itu hidup adalah milik Allah. Itu harus kembali kepada pemiliknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami hampir mati. Maka Tuhan yang sumber hidup itu akan membalikkan yang hampir mati menjadi hidup. Dan ini harus kita perhatikan. Tuhan Yesus sumber hidup. Jadi kalau gejolak-gejolak di alam ini yang mendatangkan kematian, tidak ada tempat lain untuk kita mendapatkan hidup. Datanglah kepada Tuhan Yesus. Ini tempatnya. Kamu diberikan kesempatan untuk berseru, memanggil nama Yesus. Ini manusia harus diberikan kesempatan memanggil nama Yesus. Sebab tidak ada nama lain yang bisa manusia memperoleh keselamatan dan hidup. Hanya nama Yesus. Perhatikan ini. Ini firman Tuhan saya sampaikan. Saya sampaikan di tengah-tengah gejolak manusia semakin hari semakin cepat menemui kematian. Maka saudara, saya sampaikan berita firman Tuhan ini supaya saudara-saudara mengambil sikap seperti apa yang murid-murid lakukan. Panggil dan serukan nama Yesus. Yesus segera bangkit dari ketidurannya. Yesus yang engkau biarkan selama ini tidak pernah bekerja, sekarang panggillah Yesus untuk bangkit, untuk bangun dari tidurnya. Sebab Yesus sedang tidur dalam perjalanan pelayaran saat itu. Dan kondisi saat ini, kalau Anda tidak pernah memanggil nama Yesus, maka Anda akan menghadapi gejolak ini secara sendiri, tanpa melibatkan Yesus. Maka betapa lemahnya Anda ketika menghadapi virus corona ini. Saudara-saudara, maka ini firman Tuhan yang harus kita perhatikan. Andalkanlah kuasa Tuhan Yesus. Semua apa yang dimiliki manusia, semua terbatas. Apa yang telah dilakukan manusia sampai saat ini, itu pun tidak memberikan satu pun peningkatan kualitas hidup terhadap virus corona. Maka sekarang panggil nama Yesus. Panggillah.
Ini saatnya Anda memanggil nama Yesus. Anda akan mendapat kelepasan, mendapat kesembuhan-kesembuhan. Percayalah firman Tuhan, maka Tuhan akan menolongmu. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Maka hari ini adalah berita firman untuk kita memasuki hari besok. Tuhan Yesus memberkati. Terpujilah namanya. Haleluya. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Maka kita akan memasuki hari besok dengan kuasa dari Tuhan Yesus Kristus. Karena firman Tuhan telah memberikan arahan kepada kita untuk memanggil nama Tuhan Yesus dalam hidup kita, menghadapi gejolak-gejolak yang ada di dunia ini yang dikerjakan oleh virus corona. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terpujilah namamu. Firman-Mu telah kami terima dan dengar bahwa Yesus Kristus datang ke dunia untuk meniadakan segala gejolak-gejolak yang menghantui, yang membinasakan hidup manusia. Di dalam Injil Matius pasal 8 ini sungguh kami bersyukur karena Kristus Yesus dapat menghardik angin ribut yang dapat membawa kematian kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka ada dalam sebuah pelayaran. Maka kami bersyukur suatu kuasa Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu, Engkau jauh lebih cepat mengerjakan pemulihan dan memberikan kehidupan daripada kematian itu sendiri. Maka kami melihat kondisi hidup saat ini, betapa banyak orang telah begitu mengalami kematian dengan begitu cepat. Baru 3 hari mengidap sebuah penyakit virus corona, mereka langsung tidak ada dan tidak bisa tertolong. Maka ini adalah sebuah angin ribut yang sedang terjadi di muka bumi, yang sedang terjadi melanda umat manusia. Maka kami mau berdoa, hamba-Mu berdoa bersama-sama orang-orang yang berdoa hari ini. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus bangkit daripada ketiduran engkau yang sedang melakukan perjalanan. Maka hari ini kami mau panggil nama Tuhan Yesus Kristus supaya Tuhan Yesus bekerja menghardik virus corona yang membawa kematian ini. Varian-varian yang sedang berkembang lebih dahsyat lagi, bagaikan gelombang dahsyat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau berdoa, panggil nama Tuhan Yesus Kristus mau menolong menghardik akan virus corona, varian-varian yang lebih dahsyat ini, varian-varian yang muncul lagi daripada virus corona ini. Kami tetap berseru dalam nama Yesus. Yesus datang, Yesus bekerja, Yesus menyelamatkan dan memberikan kehidupan bagi setiap orang yang berseru kepadamu. Kami berdoa, teguhkan iman orang-orang yang memiliki iman kepadamu hari ini dalam nama Tuhan Yesus, supaya mereka melihat, percaya bahwa Yesus Kristus melakukan kehidupan, memberikan hidup bagi orang yang membutuhkan kehidupan dari bencana-bencana kematian yang ada di muka bumi saat ini. Tuhan, firman-Mu ini telah melandasi ini untuk membangkitkan iman kami, supaya kami memandang Tuhan, bahwa Tuhan sajalah yang mampu memberikan kehidupan bagi kami, bagi orang-orang yang merindukan hidup, yang ingin menikmati hidup yang dari Tuhan di hari-hari besok. Mereka yang masih membutuhkan kehidupan karena mereka mempunyai keluarga, anak-anak yang masih kecil, bahkan saudara-saudara mereka yang masih merindukan untuk membiayai kehidupan. Maka kami berdoa supaya mereka memiliki iman, hanya berseru kepada nama Tuhan Yesus. Tuhan, kami telah mendengar firman, kami telah tahu bahwa kematian maut itu memang memberikan rasa takut kepada manusia. Itulah sebabnya kami berseru kepadamu Tuhan Yesus, sumber hidup. Berikan hidup keselamatan-Mu kepada orang-orang yang berseru kepadamu. Kami berdoa, hamba-Mu ini berdoa mewakili dan mengikut sertakan orang-orang yang berdoa saat ini di mana mereka berada, di rumah, di tempat-tempat isolasi. Tuhan Yesus, jamah mereka, jamah dan berikan kehidupan dan berikan kesembuhan, bangkit mereka, ada energi dari surga untuk memberikan mereka kekuatan sehingga mereka dapat memiliki imunitas, mereka
yang dapat bangkit kembali dan melihat kelepasan dan kesembuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu, Engkau telah menguduskan kami, mengurapi hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman-Mu, untuk memberitakan nama-Mu di tengah-tengah dunia ini, memberitakan firman-Mu kuasa dalam nama Yesus, supaya itu terjadi di muka bumi, terjadi kepada setiap orang yang mendengar akan firman-Mu ini, yang menyaksikan firman-Mu ini. Tuhan, hari ini Engkau menyatakan kuasa-Mu di tengah-tengah umat manusia, supaya nama-Mu dipermuliakan, supaya firman-Mu, Injil-Mu ini didengar oleh setiap orang. Ada firman kehidupan, Injil Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia melakukan mujizat kepada orang-orang yang mencari namanya, yang memanggil namanya di muka bumi. Terima kasih Bapa di surga. Kasih karunia Tuhan turun atas kami, dan kami berdoa memasuki hari-hari kami. Kami sangat percaya kami dipelihara oleh-Mu, diberikan masa depan, menantikan hari keselamatan dari Tuhan, hari Tuhan di mana Kristus Yesus datang menghakimi setiap orang di muka bumi. Kami bersyukur tangan Tuhan menyertai kami, memberikan kami iman, dan kami berdoa untuk pekerjaan-Mu, pemberitaan Injil di hari-hari kemudian. Tuhan tetap terus bekerja dan berfirman, sehingga firman-Mu ini tetap menjadi kebutuhan utama umat manusia. Ini menjadi makanan utama bagi kehidupan manusia. Tiada artinya makanan yang berlimpah-limpah di muka bumi, tetapi mereka tidak bisa selamat oleh karena adanya virus-virus yang mematikan. Itulah sebabnya kuasa Tuhan, firman-Mu itulah sumber kehidupan yang melampaui makanan yang ada di muka bumi. Tuhan, terima kasih. Nama-Mu dipermuliakan, kuasa-Mu dinyatakan, dan umat-Mu bersandar dan berlutut di hadirat-Mu, tunduk menyembah-Mu, meninggikan Engkau sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dan kami menaikkan doa syafaat ini kepadamu. Biarlah kemurahan-kemurahan Tuhan lagi dinyatakan di saat-saat ini, memberkati pekerjaan kami, kehidupan rumah tangga, kesehatan, semua yang kami butuhkan, damai sejahtera. Tuhan mengaruniakan itu. Bangunlah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu di tengah kami. Jadilah kehendak-Mu sehingga kami melakukan kehendak-Mu. Kehidupan adalah kehendak-Mu, supaya kami hidup melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu, Allah yang memiliki hidup, Allah yang memberikan segala keperluan hidup bagi manusia di muka bumi. Orang-orang yang berseru, berdoa, percaya kepadamu. Hari ini kami menyerahkan tubuh jiwa roh kami ke dalam tangan-Mu. Penuhi kami dengan kasih-Mu, penuhi kami dengan kuasa-Mu dan berkat-berkat yang dari surga. Maka kami menaikkan doa syafaat ini. Kami berdoa untuk juga semua lembaga, orang-orang baik pemerintah, supaya mereka diberi hikmat untuk mengerti situasi-situasi ini, untuk bersikap dan melakukan kebijakan-kebijakan. Maka semua ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya nama-Mu dipermuliakan, kerajaan Tuhan ada di tengah dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan kami berdoa sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih.
kuasa yang kami terima daripada-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Haleluya.